Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat Surabaya, jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, Bu Ratna hari ini akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Hari ini kalian akan ditemani teman-teman kalian dari SDN Benowo 1 Surabaya. Bu Ratna akan sapa mereka ya. Hai anak-anak, sudah siap ikut pelajaran hari ini? Ayo kameranya dinyalain dong. Bu Ratna pengen lihat nih. Nah, ada siapa aja itu? Ya sudah hadir semuanya ya anak-anak ya. Oh ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Anak-anak jangan lupa dipersiapkan buku temanya, buku tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Sudah ya? Ya, buku paket. Alat tulisnya juga ya anak-anak ya. Nah, anak-anak sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ada yang mau memimpin? Oges? Siapa ini? Oges? Bisa? Teman-teman, mari kita berdoa gitu. Siapa? Aulia pimpin doa ya sayang ya. Aulia? Ya. Aulia? Sepertinya. Ya dah, kalau gitu Bu Ratna pimpin doa dari sini. Yang di rumah juga tetap mengikuti ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu tentang media iklan, juga tentang penyakit-penyakit pada sistem pencernaan kita. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, kalian buka buku kalian halaman 46. Sudah sayang? Oh iya, Bu Ratna lupa, Bu Ratna belum perkenalan. Perkenalkan nama Ibu Ratna Anggriani. Ibu berasal dari SDN Benowo 1 Surabaya. Nah, anak-anak, di situ ada percakapan ya. Bu Ratna bacakan. Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Udin menjawab, wah sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film, katanya Dayu gitu. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan media cetak seperti yang di koran, atau majalah, atau yang di media elektronik, itu jawabnya Lani. Udin, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Lani menjawab, kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus loh. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Anak-anak sekarang Bu Ratna tanya, wah Oges ini dari tadi senyum, terus pasti happy ya ikut Zoom ya. Nah, anak-anak di percakapan itu ada berapa tokoh anak-anak? Berapa sayang? 3 toko. Ada 3 toko, betul sekali. Siapa saja? Dayu, Udin, dan Lani. Pinter. Mereka membicarakan, iya pinter sekali. Mereka membicarakan tentang apa anak-anak? Tentang media iklan. Ya, kita lihat apa sih media iklan itu? Nah, jenis media iklan. Media iklan itu ada 2 anak-anak, yaitu jenisnya, yaitu iklan media cetak, yaitu iklan media yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Anak-anak yang di rumah, apakah ada yang berlangganan koran di rumahnya? Dulu? Ada? Nah dulu sebelum pandemi kalian itu ya, lihat korannya di perpustakaan sekolah ya anak-anak ya. Nah, di koran itu, majalah dan tabloid itu ada iklannya. Jadi, misalkan kamu mau mencari keluargamu mau mencari rumah, mencari apa, itu bisa lihat di koran. Atau juga mungkin keluargamu ada yang juga ingin menjual sesuatu, itu juga bisa menggunakan
iklan yang ada di koran. Kemudian brosur. Nah, brosur itu kalian pasti sering dapat ya, di depan rumah kalian kadang ada yang ditaruh di depannya, di atasnya pagar. Nah, itu ada biasanya daftar harga dari supermarket terdekat. Nah, itu brosur ya anak-anak ya. Kemudian kalau baliho itu yang kadang kita lihat di pinggir jalan. Di pinggir jalan yang kayak bendera, spanduk itu. Nah, bisa juga kalian lihat di sekolah kalian. Ada nggak? Pernah lihat nggak di sekolah? Yang ada pendaftaran siswa baru. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Pendaftaran siswa baru, tanggal berapa, syaratnya apa aja. Nah, itu termasuk jenis iklan. Kalau iklan media elektronik, yaitu iklan yang menggunakan elektronik dalam penyampaiannya. Seperti televisi, radio, film, dan internet. Coba sekarang Bu Ratna tanya, kalau mau lebaran tuh biasanya di televisi banyak iklan apa itu ya? Iklan? Sirup ya? Sirup, ya. Sirup, iya, banyak iklan makanan dan minuman. Winter. Terus di internet, siapa yang sering buka internet? Buka YouTube? Nah, biasanya kalau telat, waduh hari ini Jawa Pos TV-nya apa ya? Nggak sempat lihat live. Oh, aku tak lihat di YouTube. Nah, biasanya di YouTube itu juga ada iklannya ya anak-anak ya. Jadi anak-anak tahu jenis iklannya ya. Perbedaannya apa sih iklan media cetak dan iklan media elektronik itu? Kalau iklan media cetak, dia menggunakan media yang dicetak pada kertas. Kalau media elektronik, yaitu menggunakan media elektronik, TV, radio, internet, gitu ya anak-anak ya. Kemudian kalau iklan media cetak hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suaranya. Nah, kalau misalkan kamu lihat kertas, kalau ada suaranya jadi kaget lah, ya gitu ya anak-anak ya. Jadi hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Kalau media elektronik dapat menampilkan gambar dan suara. Kalau iklan media cetak tidak bisa dibaca berulang-ulang, sedangkan media elektronik hanya pada saat itu saja ya anak-anak ya. Untuk media cetak pembuatannya cepat, harganya juga terjangkau. Kalau untuk media elektronik lebih lama dan relatif lebih mahal. Iklan media cetak bersifat visual, bisa kalian lihat dengan mata kalian. Kalau iklan media elektronik bersifat audio visual. Kita lihat jeda iklan setelah ini ya anak-anak ya, akan ada iklan media elektronik. Tetap di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ana jumpa lagi dengan Bu Ratna dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, iklan yang barusan kamu lihat termasuk iklan apa? Iklan apa? Ada yang bisa jawab? Iklan media elektronik. Iklan media elektronik. Pinter sekali. Nah, sudah bisa tahu bedanya ya anak-anak ya antara iklan media cetak dan iklan media elektronik? Nah, pinter. Nah, sekarang kita akan ke materi selanjutnya. Apa materi selanjutnya? Nah, anak-anak perhatikan percakapannya mereka. Lani dan Dayu. Aduh, perutku sakit. Wah, kenapa Lan? Sepertinya mahku kambuh. Kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat mah. Seperti itu loh yang ada iklan di televisi. Bahkan ada obat mah itu yang ada aneka rasanya. Mungkin kamu pernah meminumnya. Lani menjawab, oh iya aku jadi ingat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di tasku. Terima kasih atas perhatiannya ya. Terus Lani, oh ya Dayu, apa kata doktermu waktu itu? Apa yang menyebabkan kita sakit mah? Coba kita lihat anak-anak, apa sih penyebab sakit mah? Nah, kita akan belajar tentang gangguan sistem pencernaan manusia ya anak-anak ya, yaitu mah, sembelit, ambeien, diare, dan gastritis. Mah adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit pada ulu hati. Mah disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya mah antara lain muntah, sulit menelan, nyeri pada ulu hati, dan berat badan turun tanpa sebab. Cara mengatasi mah, minum obat, makan secara berlahan dan dalam porsi yang kecil ya anak-anak ya.
Kemudian batasi mengkonsumsi makanan pedas dan berlemak. Saran Bu Ratna, kalau kamu kena mah mending nggak usah makan makanan yang pedas ya anak-anak ya. Kemudian diare. Diare itu gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering anak-anak dan fesesnya lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Gejalanya diare antara lain fesesnya lembek dan cair, mual muntah, nyeri pada kepala, dan nyeri pada perut. Cara mengatasi diare anak-anak, minum banyak cairan, minum oralit, minum obat, dan makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat. Nanti kita praktekkan ya bagaimana cara bikin oralit. Jadi oralit itu pertolongan pertama kalian pada saat mengalami diare supaya tidak dehidrasi. Sekarang sembelit. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat buang air besar, BAB. Antara lain karena fesesnya yang keras. Penyebab sembelit antara lain kurang makanan berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air. Nah, ini anak-anak, gejala sembelit, sulit BAB, BAB tidak teratur, fesesnya kering dan keras, nyeri perut, kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi sembelit, makan makanan berserat, minum air mineral yang banyak, dan berolahraga. Nah, kalau kalian sulit BAB kita kan biasanya teratur ya anak-anak ya, kadang pagi, ada yang sore, ada yang malam. Itu 2-3 hari kok tidak kebuang air besar, ya itu bisa jadi anak-anak sedang mengalami gejala sembelit. Harus banyak minum air putih dan makan sayuran dan buah-buahan ya anak-anak ya. Kemudian gastristis. Gastristis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Gastristis dapat terjadi karena infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol, maupun karena pertambahan usia. Gejalanya hampir sama dengan mah ya anak-anak ya, nyeri pada ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, cegukan, kehilangan nafsu makan. Cara mengatasinya, makan yang teratur, hindari makanan yang banyak minyak, asam dan pedas, serta minum obat. Anak-anak kalau kalian sakit perut jangan langsung menyimpulkan, oh mungkin aku ini emah, mungkin aku ini gastristis. Tetap kalian harus periksa ke dokter ya anak-anak ya, karena dokter yang lebih tahu. Juga Bu Ratna sarankan kalian jangan beli obat sembarangan, tetap harus dengan resep dokter ya anak-anak ya. Kemudian ambeien. Nah, ambeien itu adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Penyebab ambeien karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus meregang dan membengkak. Gejala ambeien, muncul darah dari anus saat BAB, gatal pada anus, dan nyeri saat BAB, saat buang air besar. Ini biasanya kalau kalian mengalami sembelit itu penyakit lanjutannya ambeien ya anak-anak ya. Karena ya itu tadi, karena susah buang air besar tadi. Nah, cara mengatasi ambeien yaitu makan makanan yang berserat, cukup asupan cairan, hindari terlalu lama duduk, dan berolahraga. Kalau kalian sekarang kan sering di rumah aja ya, kadang Zoom dengan Bu Guru, Meet. Nah, itu kalau jangan duduk terlalu lama. Jadi kalian ada kalanya ya harus berolahraga ringan, jalan kaki, seperti itu ya anak-anak ya. Jangan lupa minum air yang cukup dan makan makanan berserat, seperti contohnya apa? Ada yang tahu makanan berserat? Adinda? Dinda? Zaki, contoh makanan berserat apa sayang? Buah-buahan. Buah apa biasanya? Apa? Sayur, pinter. Pinter sekali. Kalau buah apa? Buah apa anak-anak? Buahnya apa? Buah pepaya. Ya, sayur-sayuran ya. Nah, anak-anak, pinter sekali, buah pepaya. Ya, jadi anak-anak harus selalu menjaga kebersihan juga supaya tidak mengalami ambeien ya anak-anak ya. Nah, sudah sekarang. Nah,
Anak-anak, sekarang kita lihat percakapan berikut ini. Ada berapa orang, ada berapa tokoh anak-anak dalam percakapan itu? 3, ada Lani, Udin, dan Siti. Nah, Lani menjawab, wah aku sangat lelah, udara pagi hari ini sangat panas, aku haus sekali. Benar Lani, bagaimana jika kita minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku lihat bapak-bapak tadi menjual limun. Loh, jangan sembarangan Udin. Dengan cuaca yang tidak menentu sekarang ini, mudah sekali loh makanan tercemar dengan bakteri jahat. Benar Siti, kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Nah, karena makan makanan di pinggir jalan. Kenapa ya bisa terjadi anak-anak? Nah, kita lihat setelah jeda iklan berikut ini ya. Tetap di segmen kita belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak hebat Surabaya, jumpa lagi dengan Bu Ratna dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, kita membahas tentang diare ya. Tadi kan sudah penyakit-penyakit yang lain, kita fokuskan sekali ini pada diare. Bagaimana diare bisa terjadi? Anak-anak, diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi yang lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Dan pada umumnya diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Nah, faktor penyebab secara umum, diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak terserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Nah, penyakit diare itu berhubungan dengan virus ya anak-anak ya, dan bakteri. Penyebabnya kalau virus dari rotavirus itu sering pada anak-anak ya, mungkin adikmu ya, atau mungkin kamu sendiri juga mengalaminya. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, kemudian intoleransi makanan sama dengan alergi ya anak-anak ya. Nah, efek samping obat-obatan, misalkan kamu juga mengkonsumsi obat-obat tapi tidak cocok, itu juga bisa menyebabkan diare. Penyakit usus, stres, juga alergi makanan. Nah, gejalanya diare tadi ya anak-anak ya, yang pasti kamu sering buang air besar. Nanti kalau kamu ke dokter pasti ditanya, berapa kali buang air besar gitu ya anak-anak ya. Kram perut, nyeri perut, demam, ada darah dalam tinja dan perutmu kembung. Selalu jaga kebersihan makanan dan hindari jajan sembarangan supaya kita terhindar dari diare. Oke? Ya, gitu ya anak-anak ya, nggak boleh jajan sembarangan ya. Nah, sekarang Bu Ratna akan tunjukkan cara membuat cairan oralit. Cairan oralit ini bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 1 sendok teh gula. Ini ada gula anak-anak. Kemudian seujung sendok teh garam. Ini Bu Ratna sudah siapkan garam dan air 200 ml. Ini anak-anak ya. Nah, ini airnya misalkan tidak ada air hangat, air biasa juga nggak apa-apa ya anak-anak ya. Ini airnya. Kemudian 1 sendok teh gula. Gini ya anak-anak ya, 1 sendok teh gula. Seujung sendok teh garam. Ujungnya ya anak-anak ya. Nah, garam. Tadi kalau gulanya kan 1. Nah, gini ya. Diaduk anak-anak. Kita aduk-aduk. Ini adalah pertolongan pertama. Jadi, kalau kamu masih mengalami diare, tetap harus ke dokter. Ini supaya agar kamu tidak dehidrasi anak-anak, gitu ya. Nanti dipraktekkan ya. Mudah sekali, ini pertolongan pertama. Supaya kalian tidak kekurangan cairan, tidak dehidrasi ya. Nah, ini sudah. Nah, ini adalah cairan oralit, kalian bisa bikin di rumah. Ini sekali minum ya anak-anak ya. Bisa ya? Bisa? Nanti praktek di rumah ya Zaki. Zaki. Praktek ya. Nanti ya. Nanti kalau adiknya sakit diare dibikinkan. Ma, aku aja yang bikin cairan oralit buat adik gitu ya.
Nah, Syafina sudah bisa lihat, bisa bikin ya di rumah ya, mudah ya. Pinter. Ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak ada percakapan berikut. Kamu lihat ya, Bu Ratna bacakan. Semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi, Lan. Sama persis loh dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat sedang sakit mah. Lani menjawab, iya aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena menggunakan seorang penyanyi terkenal di televisi. Itu juga membuatku tertarik membelinya, Dayu. Benny menjawab, ternyata banyak cara ya yang dipakai sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Lani menjawab, iya betul Ben, kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Anak-anak coba perhatikan, di dalam percakapan ini ada berapa tokoh? Ada berapa sayang? Dayu, Lani, Benny. Berapa orang? Berapa orang? 3 orang ya. Nah, anak-anak coba pinter. Anak-anak coba perhatikan. Lani ini tertarik ya membeli obat yang ada di iklan di televisi. Kira-kira boleh nggak kalau kamu, Bu, iklannya kok bagus ya Bu ya, aku tak beli. Boleh nggak? Kalau untuk obat saran Bu Ratna tidak boleh. Kalian harus dengan resep. Resep apa? Resep dokter. Gitu ya anak-anak ya. Tanya sama Pak Dokter dan Bu Dokter, boleh nggak kalau saya sakit memakai obat ini. Gitu ya anak-anak ya. Kita kembali lagi dalam materi kita yang tadi ya anak-anak ya, tentang cara promosi iklan. Tadi kita belajar tentang media iklan cetak dan media iklan elektronik. Mereka ada persamaannya anak-anak. Apa persamaannya? Ada yang tahu persamaan media iklan cetak dan media iklan elektronik? Adinda, persamaannya apa? Mempromosikan barang. Pinter sekali. Mereka sama-sama punya tujuan yang sama anak-anak, yaitu mempromosikan apa yang mau disampaikan pada iklan tersebut, misalkan barangnya, gitu ya anak-anak ya. Jadi persamaannya mereka sama-sama mempromosikan tujuan dari iklan tersebut. Nah, ini ada contoh iklan anak-anak. Seperti ini. Ayo dilihat. Nanti kalian dikasih tugas Bu Ratna loh ya. Nah, bahasanya iklan seperti yang kalian bilang, menarik tadi ya anak-anak ya. Kemudian menarik pembaca. Kesimpulannya anak-anak, media iklan ada 2, cetak dan elektronik. Dan bersifat visual. Tugas hari ini membuat iklan media cetak di buku gambarmu. Jangan lupa dihias dengan warna yang menarik ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi ya anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.